Salam. Salam. Salam kita. Salam kita. Salam sehat. Salam kita. Selamat datang di gereja Bethesda Sedakan. Mereka pasti semuanya sehat dan pulih dengan sukacita. Dan pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Mazmur 97 ayat yang ke-12. Mazmur 97 ayat yang ke-12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari kita berdoa.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya yang pertama pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau bersukacita Tuhan dalam lawatan Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, sehingga kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kesembuhan, kami pulang membawa pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan Yesus. Terima segenap pujian penyembahan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan di tempat ini Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari sejenak kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita pribadi lepas pribadi datang di hadapan Tuhan. Persiapkan hati kita, roh tubuh jiwa kita, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kau sangat baik. Mari setiap kita yang boleh rasakan kebaikan Tuhan, mari nyatakan rasa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Teduhkan hati setiap kami Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari angkat tanganmu menyatakan di hadapan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kasih Allah sungguh terbukti dalam hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur.
sembah Kau bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari nyatakan, sungguh kasih Allah sangat terbukti. Buat karya keselamatan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Yes, Lord. Ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau. Kami bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Selama hidupku
ku sembah Kau, kami menyembahmu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau, Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji. Haleluya. Segenap hati menyembahmu ya Tuhan. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ya Kau yang layak. Berilah segala pujian, hormat kemuliaan. Haleluya. Kaulah perkara kami yang perlu, Kaulah jangan hidup kami. Kami hidup oleh anugerah-Mu, Kau yang layak terima pujian. Dahsyat-Mu ya Tuhan, kami agungkan. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran Nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar. Terbuktikan
siap bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita, Tuhan yang kuat dan perkasa. Boleh lambaikan tangannya. Lihat kiri kanan katakan, mari kita bersorak buat Tuhan kita. Haleluya. Bersamamu kami akan gentar Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintang dan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berimu remari diriku, berasa di sisi kananku, janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintang dan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Berimu remari diriku, berasa di sisi kananku, dan janji-Mu Engkau bersamaku. Jangan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah Tuhanku kebanggaanku. Gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah batuku dan Kau, kota bentengku tak akan ku lalu. Kau menjamin hidupku, Engkau kesabaran dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menyertai dalam hidupku. Namun tanah-Mu
Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allah.
berada, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak perlu takut lagi, karena bersama-sama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Ada sukacita? Amin. Coba tersenyum dulu. Ya, semuanya sudah tersenyum. Ya, haleluya. Saya mendapatkan tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan di minggu ini, minggu yang kelima. Minggu yang kelima bukan minggu yang terakhir ya. Nah, saya juga, berarti sudah firman-Nya tinggal terakhir. Firman Tuhan tidak ada akhirnya. Kalau kita melihat firman Tuhan itu, dari segi manapun luar biasa. Walaupun minggu ini adalah minggu yang terakhir, tetapi berkatnya tidak terakhir dan tidak pernah berakhir. Berkatnya pun juga akan selalu dilimpahkan dengan yang baru. Oke. Tema di bulan ini adalah more responsibility, more successful. Ya, slide-nya bisa dibuka, Dok. Ya. Oke. Di 2 minggu terakhir ini saya mendapatkan gambar ini. Kebetulan selama 2 minggu saya mengikuti pelatihan secara daring. Walaupun secara daring, tapi harus dituntut tanggung jawab. Dan kebetulan ada beberapa banyak peserta dari seluruh Indonesia, termasuk juga di Kaltara. Kebetulan saya juga diutus dari kantor Kementerian Agama untuk salah satunya mengikuti pelatihan ini. Dan bersamaan juga kemarin dalam minggu terakhir ini juga saya juga diberikan tanggung jawab juga dari kantor juga untuk mengikuti sebuah pelatihan juga pentingnya sadar hukum dan juga sebagai aparat negara untuk bisa melakukan hukum dan penegakan kode etik ASN juga. Dan saya mendapatkan gambar ini. Waktu saya mendapatkan gambar ini, saya ditanya, peserta yang ikut ditanya satu persatu, dan kebetulan saya langsung memberikan respon untuk bisa memberikan arti apa yang kita lihat dari gambar ini. Waktu saya melihat gambar ini, apa ini ya? Tetapi waktu saya mendapatkan hikmat tentang tanggung jawab, saya langsung buka dan saya akan sampaikan. Karena kebetulan bulan ini tentang tanggung jawab dan dari berbagai macam agama, jadi saya menyampaikan ini berbicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab kita dimanapun kita ditempatkan, di posisi apapun kita. Kalau kita mempunyai tanggung jawab, kita tidak akan pernah memandang tempat yang kecil atau tempat yang besar. Di saat kita bertanggung jawab dengan yang kecil, walaupun di sini kelihatannya ikannya itu besar, dan ikan itu pun juga sepertinya tidak akan pernah bisa bergerak. Dan saya pun juga mengutip firman Tuhan, sama juga yang disampaikan di bulan ini, di mana kalau kita setia dengan perkara yang kecil, maka kita akan ditambahkan perkara yang besar. Bagaimana kita rindu mendapatkan tempat yang luas? Ya, masih gambar tadi. Ya, bagaimana kita rindu bisa mendapatkan tempat yang luas kalau kita tidak bisa bertanggung jawab dengan tempat kita, di mana kita ditempatkan. Oke, slide berikutnya. Jadi, kita dapat dengan leluasa mengembangkan potensi diri kita dengan sebaik-baiknya tanpa ada batasan akses yang menjadi penghambat potensi kita. Semua kita mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Semakin besar tempat dan wilayah tempat tinggal kita, semakin banyak peluang yang dapat kita kerjakan. Dan firman Tuhan di Matius 25 ayat yang ke-23 ini juga sudah sering kita baca.
Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bagaimana kita merindukan tempat yang besar, bagaimana kita merindukan berkat yang besar, kalau kita tidak bisa bertanggung jawab dengan hal yang kecil. Saat ini, dimanapun posisi kita, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, ayo kita belajar bertanggung jawab. Oke, slide berikutnya. Ada sebuah penelitian, ya, di slide ketiga. Ini juga saya dapatkan juga waktu pelatihan itu. Jadi, waktu saya baca ini juga, geli juga saya, dan tertawa juga. Nah, ciri manusia Indonesia menurut Mukhtar Lubis pada tahun 1977, dan ini dikuatkan sebenarnya kalau saya kirim slide berikutnya, tapi mungkin tidak terkuat. Kalau dikuatkan oleh siapa ya? Pak saya sebentar, saya buka dulu. Dikuatkan di penelitian yang di tahun 2024. Nanti mudah-mudahan slide berikutnya ada. Di mana Mukhtar Lubis itu seorang sastrawan dan budayawan. Dia pada waktu itu berpidato di tahun 1977 di Ismail Marzuki. Dalam pidatonya itu dia menyampaikan tentang manusia Indonesia. Ciri-ciri manusia Indonesia itu adalah hipokrit atau munafik. Yang kedua, apa ya? Hipokrit dan munafik. Yang kedua, segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, berjiwa feodal. Kemudian yang keempat, percaya takhayul. Dan yang kelima, artistik. Kalau artistik ini bagus ya, orang Indonesia semuanya artistik. Dan yang keenam, berwatak lemah. Nah, saya tergelitik dengan poin yang kedua. Kebetulan juga kita berbicara tentang tanggung jawab. Segan dan enggan bertanggung jawab. Ini saya kutip tulisannya persis apa yang ditulis oleh Mukhtar Lubis. Silahkan slide yang berikutnya. Waktu sampai di ada kesempatan akhirnya saya buka, dan memang betul, segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, Mukhtar Lubis menuliskan, manusia Indonesia mengatakan bukan saya. Bukan saya. Manusia seringkali segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, putusannya, kelakuannya, pikirannya, dan sebagainya. Atasannya kerap kali menggeser tanggung jawab tentang sesuatu kesalahan ke bawahannya, lalu bawahannya menggesernya ke yang lebih bawah lagi, dan begitu seterusnya, hingga akhirnya ketika tiba di manusia-manusia yang bekerja di tataran paling bawah, mereka akan mengatakan, saya hanya melaksanakan perintah dari atasan. Ya Pak, ya. Ini persis apa yang saya tuliskan ini, persis yang dituliskan Mukhtar Lubis. Dan biasanya manusia sering menyalahkan, dan saya berpikir, oh iya ya, pada waktu penciptaan manusia pertama Adam dan Hawa, akhirnya jatuh dalam dosa. Ini Tuhan, Hawa yang kau tempatkan di sampingku, dia yang mengawali, dia membawa buah itu. Akhirnya Hawa pun juga, ini Tuhan, ular itu saling menyalahkan, dan itulah yang akhirnya Mukhtar Lubis mengatakan, orang Indonesia itu segan dan enggan bertanggung jawab. Saling menyalahkan, atasan menyalahkan bawahan, menyalahkan bawahan, yang sampai terakhir akhirnya, lah aku kan cuma melaksanakan tugas, gitu. Saya sudah tertekan paling bawah, nah gimana lagi, gitu. Nggak bisa apa-apa karena memang disuruh atasan, dan itu berkesinambungan terus menerus. Segan dan enggan bertanggung jawab. Oke. Ya. Silakan lagi tampilkan. Belum. Lempar melempar tanggung jawab ini menurut Mukhtar Lubis sangat tidak asing sekali di kalangan manusia Indonesia. Ya.
Ini dikuatkan oleh Kunchoro Ningrat di tahun 2004. Kunchoro Ningrat. Akhirnya dia menambahkan 5 poin lagi, dan poin yang keempat itu adalah kurang bertanggung jawab juga. Kunchoro Ningrat di tahun 2004. Nah, hal ini berkebalikan jika sebaliknya. Nah, kalau ada orang berhasil, wah ini dulu-duluan, oh itu dulu temanku bah. Tapi kalau sudah bertanggung jawab, lempar. Tapi kalau sudah ada yang berhasil, oh dulu sebelum dia jadi pejabat, dulu teman semejaku dulu waktu SD, waktu SMP, wah ini. Jadi berkebalikan. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, kita berbicara tentang tanggung jawab, responsibility. More responsibility, more successful. Nah, responsibility itu kalau kita lihat itu dari 2 kata baku, yaitu apa? Respon dan ability. Respon dan ability. Nah, dengan kata lain di dalam bahasa Indonesia, tanggung jawab atau responsibility adalah kemampuan, ability untuk memberikan respon kepada kepercayaan yang diberikan. Kemampuan untuk memberikan respon, kemampuan untuk memberikan tanggung jawab. Jadi, setiap kita itu diberikan kemampuan. Oke, slide selanjutnya. Nah, akhirnya berbicara tentang kemampuan, saya mencari padanan kata daripada kemampuan ini. Dan ada 45 padanan kata. Salah satunya adalah talenta. Talenta. Dan berikutnya, selain talenta itu adalah potensial. Potensi. Nah, dulu waktu kita belajar di SMP SMA ya, ini secara teori dulu. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Dan energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda yang di dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Benda yang keadaan diam itu memiliki energi, namanya energi potensial. Nah, kalau sudah bergerak, namanya energi gerak. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa benda yang diam, namun ada di posisi tertentu, maka akan memiliki energi potensial. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini juga memiliki energi potensial. Setiap kita di Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita kembali ke penciptaan. Pada saat Tuhan menciptakan manusia itu diciptakan sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Tidak hanya itu apa? Tuhan menghembuskan nafasnya. Tuhan memberikan kuasanya kepada manusia. Tergantung sekarang manusia itu tahu tidak potensi yang ada pada dirinya. Pada waktu pelatihan kemarin ditanya juga, kira-kira Bapak Ibu mengenal dirinya sendiri tidak? Akhirnya disuruh mengungkapkan, ayo siapa yang mengenal dirinya sendiri, ayo diungkapkan. Nah, sekarang kita ini ciptaan Tuhan yang serupa, yang segambar, dan kita ada kuasa, kita diberikan kuasa itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan percaya tidak kalau di dalam diri kita itu ada kuasa? Ada juga ya anak Tuhan yang akhirnya sudah hanya menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja karena tidak menyadari dalam dirinya itu ada energi potensial, energi potensi ya. Makanya, silakan slide tadi. Bahwa kita di saat kita percaya, kita diberikan kuasa. Tetapi semua orang yang percaya tadi sebelumnya slide itu. Tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat disebut anak-anak Allah. Nah, setiap kita yang dipimpin oleh Roh Kudus disebut dengan anak-anak Allah. Ya, kemarin bulan yang lalu kita sudah membahas tentang dipercaya. Akhirnya ditambahkan di bulan ini bertanggung jawab, dipercaya, bertanggung jawab di bulan Agustus. Waduh, tinggal 2 hari lagi. Nanti ada sesuatu yang besar kalau sudah dipercaya dan diberi tanggung jawab, yaitu mereka yang percaya dalam namanya diberikan kuasa. Makanya ada pujian, ku diberi kuasa dari Raja yang mulia, menaklukkan musuh di bawah kakinya, ku pakai kuasa. Nah, sekarang kita pakai tidak kuasa itu. Ayo, oke, selanjutnya itu berbicara tentang ability, berbicara tentang kemampuan. Oke.
Setiap anak Tuhan diberikan kuasa. Tuhan selalu ingin mempercayakan hartanya kepada kita. Oleh sebab itu Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Tuhan ingin mempercayakan hartanya kepada kita semuanya. Makanya setiap anak-anak Tuhan, percayalah bahwa kita akan diberkati Tuhan. Ada kesuksesan yang menanti kita di saat kita bertanggung jawab. Matius 25 yang ke-14, ini juga sering kali kita baca di bulan-bulan ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing di situ dikatakan menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Tuhan itu memanggil anak buahnya dan pasti ditanya. Karena apa? Di situ dituliskan menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan itu tidak hanya sekedar memberi, tetapi ditanya, sanggup tidak? Kamu sanggup berapa? Saya sanggup 5. Saya sanggup 2 Tuhan. Saya sanggup 1 aja lah Tuhan. Menurut kesanggupannya. Setiap kita diberikan kuasa, setiap kita diberikan potensi dalam diri kita. Potensi untuk mengembangkan kuasa yang ada pada kita. Nah sekarang, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Kita kembangkan. Oke, slide berikutnya. Setiap kita, anak-anak Tuhan, diberikan tanggung jawab. Terus sekarang bagaimana? Untuk bisa bertanggung jawab. Tadi yang pertama adalah kemampuan. Yang kedua adalah responsif. Kita harus responsif. Kalau berbicara tentang responsif ini, seringkali kita di akhir-akhir ini juga mengalami ya. Nah, responsif ini ada beberapa macam. Nah, tetapi seringkali respon kita itu seringkali negatif. Di saat kita semuanya pakai gadget ya, semuanya pakai HP. Kalau sudah tidak ada signal, wah responsif kita, nice. Tidak bisa ngapa-ngapain ini, wah sudah signalnya hilang. Sepertinya kalau signalnya hilang itu habis dunia. Ya. Soalnya setiap kali kita dihadapkan dengan HP. Nah, saya sukanya olahraga antara jogging ataupun juga es ya. Setiap kali saya olahraga keringatan gitu ya, sambil lari gitu, pasti ada yang manggil, Pak Pendeta. Ya Bu, kadang saya nyapa dulu. Tapi ada sering ya. Kalau Pak Joko kemarin di bacaan cerita ada beberapa orang yang kenal Pak Joko. Tetapi pada waktu melihat saya rata-rata salah juga. Selamat sore Pak Joko. Nah sekarang respon saya bagaimana? Apakah respon saya bukan? Aku bukan Pak Joko. Gitu. Nah akhirnya saya juga waktu saya melihat itu kan, saya pun juga harus meresponnya dengan baik. Selamat sore Bu. Soalnya kan saya harus membawa nama baik beliau ya. Kalau saya kelihatan jelek gitu, waduh ini apalagi tidak tahu ya. Setiap kali kalau ketemu sendiri gitu biasanya salah. Nah pada waktu mungkin dia akhirnya ketemu orang, ketemu temannya dan cerita itu bukan Pak Joko, itu Pak Ambar. Nah waktu ketemu ini kejadian ini akhir-akhir ini juga, Pak misi Pak mohon maaf, padahal saya waktu itu sudah keringatan gitu ya, sudah dress gitu ya. Pak maaf Pak, saya salah Pak. Kenapa Pak? Bapak ini Pak Ambar atau Pak Joko? Harus saya ngomong, saya Pak Ambar. Nah istrinya, nah salah kan kamu kan? Aku bilang dari kemarin itu bukan Pak Joko gitu. Dan kejadian itu tidak cuma sekali, sering. Kalau ada pertemuan di kantor gitu, makanya saya juga harus menjaga image saya. Saya menjaga image saya. Soalnya nanti kalau saya tidak baik, bukan saya yang jelek, tapi saya juga membawa nama Pak Joko juga, dan juga membawa nama gereja. Dimanapun juga kita juga pasti membawa, tidak hanya membawa nama baik kita sendiri. Nah waktu ketemu orang juga, Pak Joko, ya Bu, ya Pak. Tidak mungkin kan saya menerangkan dalam waktu singkat itu kan. Jadi ya sudah, akhirnya ya. Oke Pak, nanti kalau ada kesempatan baru seperti tadi, akhirnya saya terangkan, saya Pak Ambar gitu. Berarti Pak Ambar ini tidak terkenal ya? Terkenal Pak, terkenal juga Pak gitu. Ada juga yang senyum-senyum melihat, ada juga yang ragu-ragu.
Akhirnya kalau dia ragu-ragu cuma melihat. Kadang kalau sudah melihat saya dekati. Saya juga Pak Joko, Pak, saya Pak Ambar. Gitu. Aduh. Tapi saya juga senang juga ya. Akhirnya saya ngomong, Pak sama aja Pak. Soalnya kan memang saudara. Nah, saya pun juga pesan juga ke Kiel juga. Kiel, kamu itu harus bertanggung jawab. Kamu selain bawa nama papa, kamu itu juga dikira juga nanti anaknya Pak Joko juga. Gitu. Jadi kamu harus hati-hati juga. Gitu. Jadi dimanapun juga kita berada harus menjaga baik nama baik. Nah, respon kita. Nah, setiap anak-anak Tuhan yang responsif akan firman Tuhan akan diberikan hati yang lembut. Oke. Tolong tampilkan slide-nya, aku. Jangan sampai kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi dalam setiap kali kita meresponi sesuatu tidak dengan baik. Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Tuhan akan memberikan hati yang lembut, yang responsif kepada jamaahnya, kepada firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Nah, ini orang yang tanggung jawab. Akan diberikan hati yang lembut. Saat kita meresponi segala sesuatu, tidak hanya meresponi firman Tuhan, kondisi di dalam kehidupan kita. Ada satu hamba Tuhan yang luar biasa di 1 Samuel 27 ayat 4. Daud pun juga meresponi sesuatu itu juga dengan baik di saat dia dihadapkan dengan Saul. Padahal ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul. Apa yang dikatakan Daud? Di 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Kalau kita baca di ayat 1 sampai ayat ke-23. Dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang digurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dia orang yang digurapi Tuhan. Hati-hati dengan, apalagi dengan kalau meresponi dengan hamba Tuhan yang digurapi Tuhan. Daud meresponinya itu dengan hati yang lembut, dengan tenang. Padahal kesempatan itu sudah di depan mata, tinggal jelas sudah akhirnya Daud menjadi raja. Padahal Daud sendiri sudah diurapi Samuel. Untuk apa? Untuk menjadi raja. Tetapi Daud meresponi segala sesuatu itu dengan kelemah lembutan, dengan hati yang penuh kelembutan. Setiap kita, anak-anak Tuhan, biarlah responnya itu respon yang lemah lembut. Apalagi kalau sudah meresponi hamba Tuhan, hati-hati. Jangan gampang makanya respon kita, responsif kita harus respon yang penuh dengan kelemah lembutan. Jadi orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang tahu kemampuannya, ability di dalam dirinya di saat dia merespon segala sesuatu. Oke, slide berikutnya. Ya, firman Tuhan saya tidak panjang. Oke, terus go. Nah, jadi kita ini adalah didesain untuk bertanggung jawab, bukan sekedar bertugas. Orang yang bertanggung jawab itu tidak hanya sekedar bertugas. Ini disampaikan oleh Dallas Willard. Kalau saya salah baca, mohon maaf. Soalnya di sini ada Tiffany. Ini Tiffany ngomong nggak salah. Nah, dia seorang mustikus Kristen. Tulisannya seperti ini. Anda didesain untuk bertanggung jawab, bukan sekedar bertugas. Kita diberikan tanggung jawab untuk bertanggung jawab dimanapun juga kita. Jangan hanya sekedar bertugas. Tugasnya ini ya kerjakanlah. Habis itu sudah selesai. Kita di keluarga sebagai suami, sebagai istri, jangan hanya cuma bertugas saja. Ya, tugasku sebagai istri melayani suami, sudah. Suami melayani istri dan anak-anak, sudah. Tetapi kerjakanlah itu dengan penuh dengan tanggung jawab, dengan mengetahui kemampuan yang ada pada kita, dengan
dengan mengetahui kemampuan di dalam keluarga, mengetahui kemampuan di dalam diri anak-anak. Kemarin saya memberikan sambutan di para orang tua wali di SMP 14. Kebetulan saya sebagai ketua komite, itu saya menyampaikan sambutan. Jadi Bapak Ibu saudara, tidak salah Bapak-bapak Ibu menyekolahkan di sekolah SMP 14. Semuanya terjadi. Karena kecerdasan anak itu bukan karena sekolahnya, tetapi kecerdasan anak itu dari siapa? Dari orang tuanya yang mensupport anaknya. Dimanapun anak itu belajar, dimanapun anak itu sekolah, yang namanya anak cerdas akan tetap cerdas. Ya Pak, iya. Kayaknya saya cocok jadi juru kampanye. Cat, kalau mau cari juru kampanye cari saya, Cat. Ya, waktu saya ngomong, semangat. Sampai ibu-ibu tuh gue kumpal lah gitu. Jadi saya memberikan orasi luar sambutan dengan berapi-api, soalnya kami kan pertemuannya tidak di gedung gitu ya, tetapi di teras sekolah panjang. Jadi waktu saya menyampaikan sambutan di belakang, Pak, saya tidak dengar gitu. Oh gitu ya Pak, jadi tolong mic-nya ditaruh di belakang. Waktu saya ngomong lagi, oh iya betul gitu. Berarti omongan saya didengar gitu. Ya, nanti kita waktu sudah masuk di SMP itu, wah kita akan berpakaian dengan rapi, wah dengan bangga gitu. Semangat ibu-ibu, bapak semangat gitu. Ya, jadi tidak hanya sekedar kita melakukan tugas. Ayo kita mau bertanggung jawab dimanapun kita. Saatnya nanti di bulan Agustus kita akan menanti kesuksesan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya ucapkan itu di semuanya. Tangan kuat yang selalu memegang kita, yang selalu menuntun kita, dia akan terus bertanggung jawab. Karena Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah kita adalah Allah yang bukan Allah yang tidak bertanggung jawab. Allah yang selalu memelihara anak-anaknya. Dan di saat kita terjepit pun, tangan kuat itu selalu memegang kita. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Katakan tangan kuat, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ingat, dalam diri kita ada kuasa. Jadi mungkin dalam keadaan kita sendiri, dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, tangan kuat itu selalu memegang kita. Sekarang saatnya kita bangkitkan kuasa, potensi yang ada pada diri kita. Kita bisa mengatakan, imanku lebih kuat, Tuhanku lebih kuat dari permasalahan, dari sakit penyakitku, dari segala apapun yang mendesak kita, yang menekan kita. Di saat kita membangkitkan kuasa itu dan kita bertanggung jawab, maka Tuhan akan tambahkan. Mari sembah Tuhan. Kita bisa mengangkat kedua tangan kita, katakan kepada Tuhan, oh haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa dalam diri kami. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang memerlukan kuasa. Ya Bapak karena haleluya.
Mungkin kita terlupakan atau mungkin kita tidak menyadari bahwa dalam diri kita ada kuasa, ada potensi yang bisa membangkitkan iman yang besar, yang mampu membangkitkan kuasa yang besar. Mari kita bangkitkan itu. Mari kita kobarkan kuasa di dalam diri kita. Biarlah roh kita nyala-nyala Tuhan. Kuasa-Mu nyala, kuasa-Mu nyala dalam kami. Kuasa-Mu besar. Rasakan segala perkara dapat kutanggul di dalam Dia yang memberikan kekuatan, yang memberikan kelegaan dalam hidup Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mendengar seruan doa kami. Kami bersyukur buat firman Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami ada tanggung jawab yang sudah Tuhan nyatakan atas kami. Kehidupan kami selanjutnya diwarnai dengan kebaikan, kemurahan Tuhan. Anugerah Allah senantiasa melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur kehadapan Tuhan. Urapi, tambahkan hikmat ya Tuhan kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
menjadi berkat dimanapun hamba ini berada. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Saatnya kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita, dengan sukarela di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, dan kita akan berikan persembahan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rapat di kiriku, berlaksa di sisi kananku, dan janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku. Saudara diberkati Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, bisa angkat tangan saudara. Semua setia dan semua diberkati Tuhan. Sekarang kita akan mendengar pengumuman. Kami persilakan. Tuhan. Saudara, itu yang disampaikan, saya berikan penegasan saja. Dalam minggu ini kita akan masuk di bulan Agustus.
bulan Agustus ada nuansa yang berbeda bagi bangsa kita Indonesia. Saya mengundang saudara pada tanggal 1 Agustus ada ibadah worship night di tempat ini dan disampaikan khotbah visi di bulan Agustus. Silahkan hadir jam 7 malam hari Selasa, bukan hari Jumat. Hari Jumat nanti adalah miracle set, tetapi hari Selasa tinggal 2 hari lagi kami mengundang saudara semua untuk hadir di tempat ini. Nanti bisa menikmati khotbah visi di bulan Agustus. Kemudian saudara, minggu depan, hari Minggu depan kita akan adakan perjamuan kudus. Dari sekarang saudara keluar dari gereja, pulang dan beraktivitas selanjutnya, jaga kekudusan, perkataan, perbuatan kita. Saatnya bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita semakin dikuatkan, dikokohkan iman percaya kita. Sepakat katakan amin. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh ya saudara, di bulan Agustus nanti ada tanggal 16 kita ada ibadah syukur kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kemudian hari berikutnya tanggal 17 kita ada gathering di tempat ini dan panitia sudah dibentuk. Panitianya ketuanya adalah Mbak Sandra, bisa angkat tangan. Mbak Sandra ya nanti akan mengkoordinir semua dan pasti akan meriah. Kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Sepakat katakan amin. Kita nyanyikan sama-sama Aku Punya Tuhan Yang Besar. Pulang diberkati Tuhan. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah dan taruh di pikiran kita, dalam pemandangan kita, Allah kita sangat besar, sanggup untuk memberkati saudara-saudara. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bagi dengan beriman, aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita beriman dan saudara, aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang, ku terima sekarang iman, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Anak-anak dengan pikiran saudara ke hadapan Allah, mengadakan tangan saudara. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatan